Pemirsa, kita kembali lagi. Mbak Eka, ada nggak sih hal yang bisa dilakukan untuk mencegah kekerasan dalam rumah tangga ini? Kekerasan dalam rumah tangga, kalau misalnya sudah yang harus kita lakukan untuk menghindari, tentunya ada apa sih itu gitu kan? Ya kita harus membiasakan diri tetap menjaga sopan santun meskipun itu di dalam rumah, tingkah laku, ucapan kita terlebih terhadap pasangan gitu kan. Itu harus kita tetap jaga. Kalau misalnya udah sampai ada timbul percekcokan gitu, nggak usah jadinya dianya panas, kitanya juga panas gitu. Maksudnya kalau misalnya ada kayak gitu ya udah diem aja atau ya pergi aja gitu, menghindari adanya pertengkaran. Karena kan pertengkaran besar itu nggak mungkin tiba-tiba langsung ada. Itu kan dimulai dari pertengkaran-pertengkaran yang kecil Oke, gitu. berarti upaya pencegahannya itu tetap kembali lagi kepada Iya, kita diri sendiri untuk orang-orang dapat itu ya. menjaga Oke. gitu. Ah, satu lagi nih Mbak, sebenarnya kalau ternyata kekerasan dalam rumah tangga itu tidak bisa dicegah, dia tetap meledak, dia tidak tetap meledak. Korban. Nah, masyarakat ini perlu tahu sebenarnya apa sih yang mereka harus lakukan menyikapi ini. Menyikapi ini tentunya kita memang harus memberanikan diri meskipun tentunya pasti malu karena yang menjadi korban dari pasangan kita sendiri adalah kita, itu kan malu sekali. Tapi kita memang harus memiliki keberanian untuk melakukan pelaporan karena apa? Biar tidak terulang lagi gitu. Jikapun ada perdamaian, ya dia kan ya akan mengulangi lagi. Kita memiliki kayak yang menjaga diri kita gitu dengan perjanjian perdamaian ini. Seperti itu sih. Kalau saya. Tadi Mbak Eka menyampaikan, kalau saya nggak salahnya itu di paling awal, bahwa ada 3 hal kan, suami, istri, dan anak. Nah, anak ini posisinya dalam kekerasan, dalam KDRT ini, kekerasan dalam rumah tangga, apakah dia memang bisa jadi korban, kan gitu, atau dia bisa jadi pelaku? Dia selain kalau anak ya, biasanya dia menjadi korban. Tapi anak pun bisa jadi pelaku. Contohnya apa? Contohnya ketika anaknya tuh menyiksa orang tuanya, menyiksa mamahnya gitu. Mungkin karena nggak dikasih duit untuk main game gitu kan. Itu. Atau membunuh orang tuanya, atau menggugat orang tuanya. Kan banyak sekarang kejadiannya seperti itu kan. Banyak kan? Iya. Banyak, ada bahkan kejadian itu anak menggugat orang tuanya karena utang gitu. Iya. Itu masuk KDRT juga? Itu maksudnya ya bisa jadi ya kan, tapi itu kan ranahnya yang berbeda kalau hutang. Cuman kalau misalnya kita melihat konteks dari KDRT itu sendiri, itu juga ya bisa juga berarti gitu. anak Karena kan ini, pasti di situ ada ucapan-ucapan, omongan-omongan yang tidak baik yang keluar dari si anak terhadap orang tuanya. Berarti orang tua bisa jadi korban, anak bisa jadi pelaku. Iya betul. Berarti suami, istri, dan anak ini masing-masing bisa jadi korban dan masing-masing bisa jadi pelaku. Nah, kalau ternyata yang jadi korban itu anaknya, ada nggak sih perlindungan khusus yang diberikan kepada hukum terhadap anak ini yang jadi korban? Iya, perlindungan dari hukum terhadap anak tentu ada, tapi dalam hal ini kita bisa minta bantuan selain kepada Komnas HAM, kita juga bisa minta bantuan kepada Komnas Perlindungan Anak. Komnas Perlindungan Anak. Jadi selain pada Komnas Perempuan yang tadi. Kalau Komnas Perempuan itu untuk perempuan dalam hal ini, kalau dia jadi korban atau mungkin jadi saksi pun bisa untuk minta perlindungan. Tapi untuk anak kita bisa pergi ke Komnas Perlindungan Anak. Perlindungan Anak. Iya. Perbedaan yang didapatkan ada nggak? Karena tadi kan dikatakan bahwa kalau misalnya seorang istri yang jadi korban, itu kan seorang istri itu orang dewasa kan gitu. Dia jadi korban, dia bisa mendapatkan fasilitas oleh negara seperti tempat tinggal sementara sampai kasus ini selesai dan segala macam. Kalau anak yang jadi korban, apakah fasilitas itu juga ada? Ada, fasilitas itu juga ada. Jadi nanti pihak jangankan kalau misalnya si orang tua itu
sendiri yang datang untuk meminta perlindungan gitu terhadap anaknya ini, tetangganya pun bisa. Orang tua dari salah satu pasangan ini pun bisa gitu untuk meminta perlindungan si anak ini karena anak ini mungkin disiksa atau diterlantarkan gitu kan. Itu tetangga yang melihat pun bisa minta tolong. Nanti pihak dari KPAI itu akan datang ke tempat meninjau gitu. Ini anak masih nyaman nggak ya? Masih aman nggak kalau dia tinggal di sini? Atau gara-gara orang tuanya berantem, ini anaknya jadi korban juga gitu kan. Biasanya kalau seperti itu mereka bawa untuk anaknya selain fisiknya diobati juga untuk psikisnya untuk healing juga, disembuhkan juga. Karena biar bagaimanapun peluang untuk terjadi trauma lebih besar pada anak ya. Benar-benar. Dan takutnya nanti kejadiannya itu bukan kalau masih kecil mungkin dia belum bisa apa-apa ya, tapi karena dia terus-terus melihat tindakan kejahatan, nanti itu yang dia contoh gitu. Ketika ada orang berbuat yang tidak dia nggak suka, bukan tidak baik tapi nggak suka aja, itu dia bisa melakukan tindakan kekerasan atau bisa yang tindakan pidana gitu ke orang lain, itu kan bahaya sekali. Nah, kalau mungkin dalam konteks ini Mbak, kalau mungkin dalam konteks bahwa ibunya masih ada, ayahnya masih ada gitu dan segala macam, anaknya yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, ya mungkin anaknya bisa didampingi sama ibunya ya. Tapi kalau dalam kondisi bahwa ternyata orang tuanya tinggal satu, entahkah mungkin karena keberadaannya tidak diketahui atau meninggal dunia mungkin, anaknya menjadi korban. Itu, jadi siapa yang bisa mendampingi dia ini? Jadi nggak ada, itu KDRT-nya bukan gara-gara pasangan atau gara-gara dia korban dari pertikaian pasangan ini, tapi karena memang bapaknya salah satunya udah nggak ada, dia tinggalnya sama mamahnya dan dapat penyiksaan dari mamahnya gitu. Itu sama keluarga bisa, atau pihak dari ayahnya kan kadang kalau misalnya berkunjung atau pasti mendengar kalau anaknya tidak diperlakukan dengan baik gitu kan, cucunya tidak diperlakukan dengan baik, itu kan bisa turut membantu melaporkan. Kalau tetangga bisa nggak? Tetangga juga bisa. Itu kan yang terjadi di Bali kan seperti itu juga. Kayak di Bali kasusnya kayak gimana tuh? Kasus yang di dia sebenarnya dia adalah anak sambung kan. Anak sambung. Tapi mendapatkan perlakuan yang tidak baik gitu dari si ibu sambungnya ini sampai akhirnya dia pun meninggal gitu kan. Oh gitu. Ya. Nah, saya penasaran nih satu hal terkait konteks anak ini, karena kan anak itu yang kita tahu bahwa tidak selamanya yang dianggap anak itu adalah anak kandung kan. Itu ada juga sebuah rumah tangga satu pasang tidak memiliki anak, terus dia mengangkat anak gitu. Terjadi kekerasan. Anak ini jadi korban. Itu masih masuk KDRT nggak sih kalau anak angkat yang jadi korban? Tetap masih dalam ranah KDRT. Jangankan anak yang kita angkat menjadi anak kita, yang kita daftarkan dan sah ya, karena kita harus daftarkan di catatan sipil dan dia ada dalam KK. Perlakuan kita tidak baik terhadap asisten rumah tangga kita saja itu sudah termasuk KDRT. Begitu? Iya, karena lingkupnya masih lingkup rumah tangga kan. Berarti semua tindakan kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga, siapapun itu yang menjadi anggota rumah tangga, masuk dalam kategori kekerasan dalam rumah tangga. Iya, kita bisa cover hak dan diri kita itu dengan undang-undang tersebut. Nah, tadi kan kita sudah bahas di awal pada persoalan bukti kan, bukti-buktinya, bukti awalnya misalnya yang Mbak Eka tadi jelaskan visum dan segala macam. Kalau pada anak, ada nggak sih perbedaannya terhadap bukti itu, atau tetap harus memasukkan visum gitu? Sama aja, ya tetap kalau fisik ya kalau kita fisik, harus masukkan visum kan. Kalau misalnya memang psikis ya, itu kan nanti ada surat dari psikiatris. Iya, yang membuktikan bahwa iya anak ini mengalami gangguan atau mengalami guncangan gitu. Berarti memang tetap harus diarahkan ke Komnas Perlindungan Anak itu ya untuk mendapatkan ini? Bisa, bukan hanya Komnas. Tadi kan saya sudah bilang banyak sekali lembaga-lembaga yang bisa
support perempuan, support anak Hmm. untuk melindungi mereka gitu Hmm. kan. Bukan hanya kita pergi ke Komnas Perempuan, Hmm. kepolisian, dinas sosial, Hmm. ya kan. Hmm. Dan Hmm. sekarang juga banyak perempuan yang kumpulan-kumpulan gitu, bikin organisasi-organisasi Hmm. untuk melindungi perempuan dan anak, ya kan. Hmm. Jadi banyak banget kalau sekarang, cuman tinggal kitanya aja yang mencari informasi bagusnya di mana gitu, bagusnya biar lebih cepat kita pergi kemana dari tempat tinggal kita gitu kan. Oke Mbak Eka, ini sangat menarik dan sangat banyak edukasi yang sebenarnya masyarakat bisa ambil dari diskusi kita kali ini. Tadi kita sudah bahas banyak hal tentang pengertiannya secara hukum kekerasan dalam rumah tangga itu apa, orang-orang yang bisa terlibat di dalamnya, bisa jadi pelaku atau korban, suami, istri, anak, dan bahkan pembantu rumah tangga ya. Jenis-jenis kekerasannya yaitu kekerasan fisik, psikis, harmonisasi, dan kekerasan tentang finansial tadi. Juga, iya. Dan yang bagaimana kemudian masyarakat itu harus memposisikan dirinya. Apakah dia kemudian bisa melaporkan langsung ke polisi, berarti tergantung orangnya lagi ya Mbak? Ya. Tergantung kembali orangnya kan. Apakah dia harus melaporkan ke polisi atau kalau dia merasa masih butuh bantuan gitu? Bukan harus dia ya? mau atau ya? tidak Oke, gitu. itu. Yang kita tekankan harusnya dia mau gitu. Terakhir nih Mbak, saya mau tanyakan dari Mbak Eka, apa sih pesan Mbak Eka untuk masyarakat? Kira-kira masyarakat ini harus melakukan apa terhadap kekerasan dalam rumah tangga ini? Ya kita sih, kalau saya berharap jika siapapun dari kita melihat, mendengar dan atau tahu gitu ya ada tindakan kekerasan dalam rumah tangga, sebaiknya kita turut membantu melapor gitu. Menurut saya sih seperti itu. Jadi jangan kita turun tangan sendiri, tapi biarkan orang yang berhak yang menyelesaikan masalah tersebut. Jadi kan kita juga nggak kebawa-bawa gitu ya. Baik Mbak Eka, terima kasih. Ini sudah 60 menit kita bersama. Saya mengucapkan terima kasih atas perkenannya Mbak Eka untuk hadir dalam program Telisik Hukum ini. Saya Riza Fardiansyah dan seluruh kru Nusantara TV mengucapkan terima kasih. Kami pamit dan undur diri. NTV Sahabat Kita.